lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu Ibu absen dulu ya. Silakan kalian melihat teman di samping kiri kanan kalian, ada yang tidak masuk tidak? Ada enggak teman-teman? Ada? Siapa? Miftahul? Kenapa? Oh, sakit. Ya udah, mari kita doakan semoga Miftahul cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali ya. Amin. Nah, untuk kali ini kita akan memasuki materi karya ilmiah. Nah, sebelum memasuki materi karya ilmiah, Ibu akan mengulang terlebih dahulu materi dari minggu lalu ya. Minggu lalu itu kita memasuki materi apa? Ada yang tahu? Nah, benar sekali. Minggu lalu itu kita memasuki materi teks eksposisi. Nah, di sini ada yang ingat apa itu struktur teks eksposisi? Oh ya, kamu apa? Ya, benar sekali. Ada tesis, argumen, serta penegasan ulang. Nah, ada yang belum paham tentang materi teks eksposisi? Oh, sudah paham semua, hebat. Selanjutnya kita langsung aja ya. Karya ilmiah, apa sih yang dimaksud dengan karya ilmiah? Di sini ada yang tahu? Apa? Salah. Kamu? Salah. Nah, kalau karya ilmiah itu sebuah karya tulis untuk melakukan pemecahan masalah itu dengan teori dan landasan ya teman-teman. Nah, selanjutnya unsur-unsur. Nah, apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam karya ilmiah? Di sini sudah ada yang tahu belum? Belum tahu? Ya, Ibu jelaskan ya. Yang pertama itu ada halaman judul, kemudian ada kata pengantar, lalu ada daftar isi, kemudian pendahuluan, lalu ada pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Nah, jadi ini yang perlu kita pelajari dari struktur karya ilmiah. Kenapa di sini tidak ada metode, tidak ada landasan teori? Karena yang kita bahas ini, yang pertama itu adalah struktur karya ilmiah makalah. Kalau makalah kan tidak ada metode, tidak ada landasan. Nah, kalau untuk yang lebih ke khusus secara kayak resmi, itu ada metode sama ada landasan teori. Nah, dijelasin satu-satu ya. Yang pertama halaman judul. Halaman judul ini biasanya terletak di lembar pertama ya teman-teman. Lembar pertama karya ilmiah atau makalah. Yang kedua itu kata pengantar. Nah, untuk kata pengantar ini biasanya itu berisi penjelasan tentang dalam rangka, kemudian pertanggungjawaban, ucapan terima kasih, kemudian daftar isi. Kalau untuk daftar isi ini berisi tentang halaman-halaman dari karya ilmiah kalian yang buat. Misal halaman judul, daftar isinya ditulis halaman keberapa, kata pengantar halaman keberapa. Kalau untuk pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, rumusan suatu karya ilmiah yang kalian tulis ya. Nah, yang selanjutnya itu ada pembahasan. Pembahasan itu berisi apa? Ada yang tahu? Ya, kamu? Iya, benar sekali. Pembahasan itu berisi data atau inti dari karya ilmiah yang akan kita kaji atau kita bahas. Selanjutnya ada simpulan. Simpulan itu apa? Ada yang tahu? Nggak ada. Simpulan itu biasanya berisi tentang ringkasan dari karya ilmiah yang akan kita bahas ya teman-teman. Selanjutnya jika sudah memasuki kesimpulan, terakhir itu kita menulis daftar pustaka. Daftar pustaka itu adalah suatu
misal tentang makalah pendidikan atau makalah agama kayak gitu ya teman-teman. Kalau sudah menentukan topik, kita langsung ke pembahasan, ke isinya. Nah, isinya itu kita data terlebih dahulu, baru kita cantumkan ke dalam karya ilmiah. Setelah itu baru mengembangkannya menjadi karya ilmiah. Begitu teman-teman. Nanti Ibu berikan contoh ya. Kemudian ada yang belum paham? Oh, sudah paham semua, alhamdulillah. Kalau begitu Ibu berikan contoh masing-masing satu tema. Kemudian kalian identifikasi karya ilmiah tersebut ya. Silakan membentuk kelompok. Berhitung dari 1 sampai 5. Kalau hitungan 1 jadi kelompok 1, 2, kelompok 2, begitu pula seterusnya ya. Paham? Paham. Ibu berikan. Sudah paham semua belum? Ataukah ada yang mau ditanyakan? Ya, kamu mau tanya apa? Oh ya, simpulan ya. Oh, simpulan itu semuanya isinya ringkasan ya. Jadi ringkasan dari mulai pendahuluan sampai pembahasan ini diringkas, terus dimasukkan di dalam simpulan. Jadi lebih ringkas gitu ya, biar lebih enak gitu. Sudah paham? Semua sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah. Kalau begitu sekarang kalian bentuk kelompok ya. Kelompoknya kalian menghitung 1, 2, 3, 4, 5. Nanti yang 1 sama kelompok 1, yang 2 kelompok 2, yang ketiga kelompok 3. Begitu pula seterusnya. Paham? Paham. Silahkan berkelompok terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, silahkan kalian merancang karya ilmiah, terserah bebas. Merancang karya ilmiah terserah bebas, kemudian kalian diskusikan antar temanmu. Nah, untuk tugasnya kalian berkelompok, Ibu berikan tema, kemudian kalian membuat karya ilmiah ya. Ibu tulis dulu pembagian temanya ya. Ada 5 kelompok kan? Kelompok yang pertama itu tentang pendidikan, kedua tentang lingkungan, 3 kesehatan, 4 tentang agama, dan yang kelima tentang budaya. Jadi ini pembagian tema untuk karya ilmiah kalian ya teman-teman. Kelompok 1 pendidikan, kelompok 2 lingkungan, 3 kesehatan, 4 agama, 5 budaya. Nah, kalian berkelompok membuat karya ilmiah dengan tema-tema yang sudah Ibu tentukan. Kemudian jika sudah selesai, kalian tukar. Jadi tukar hasilnya itu misal kelompok 1 ditukar ke kelompok 2, kelompok 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 1. Kemudian hasil dari teman-teman kalian itu kalian menanggapi, merevisi, dan menginterpretasikan bagaimana sih karya ilmiah teman-teman tersebut. Apakah sudah benar, apa belum? Kalau sudah, kalian presentasikan di depan ya. Paham? Paham. Kalau sudah paham, silakan dikerjakan. Nah, tugasnya sudah selesai semua? Jika sudah, silakan kalian presentasikan ke depan satu persatu. Terima kasih. Kalian semua sudah mempresentasikannya dengan sangat baik, dan kalian semua Ibu rasa sudah paham ya. Selanjutnya, kalau ada yang belum paham, nanti kalian bisa tanyakan ke kantor atau pas saat pelajaran Ibu ya teman-teman. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang, jadi pelajaran hari ini Ibu tutup dan silakan kalian istirahat serta sholat ya. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.